Cari nama Canova kan? Ya ampun Feli, mama kan udah bilang tunggu, kenapa kamu masih tebak aja? Tante saya nggak ikut-ikutan ya, saya pamit dulu. Bye Fel. Kesya, kenapa sih tuh anak kayak ngeliat hantu aja? Anakku, mulai sekarang kamu harus berhenti dalam tebak anomali ini. Lah, kenapa mah? Bukannya mama pengen banget ya aku dapat imbalan? Sekarang udah beda ceritanya, kayaknya ada yang curang deh. Sistem tuh lagi mendeteksi apa yang lagi terjadi sekarang. Mama tenang aja, aku nggak curang kok. Tagana, tapi kalau satu berbuat curang, semua kena imbasnya. Sistem itu memang terlalu tegas. Apaan sih mah? Kayak mama kenal aja sama sistemnya. Udah deh, jangan larang aku. Pokoknya aku tetap mau buktiin kalau aku bisa dapat imbalannya itu. Anomali selanjutnya, kalau ini harusnya cappuccino assassino kan? Vel. Tiara, ngapain lo datang ke rumah gue? Gue minta maaf ya, Vel. Nah, karena gue udah minta maaf, jadi sekarang kita bisa kerja sama dong. Maksud lo kerja sama dalam tebak anomali ini? Idih, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung minta kerja sama kayak gitu. Pasti ada maksud tersembunyi. Iya, lo tenang aja, gue nggak ada maksud tersembunyi kok. Enggak, Ti, lebih baik kita masing-masing aja. Ayolah, Vel, please. Gue berlutut deh di kaki lo. Jangan. Astaga, Ti, lo nggak waras banget. Gue mau pergi aja deh, lo kayak orang gila. Kamu nguping pembicaraan saya sama Tiara kan? Sekarang Tiara tuh jadi overthinking. Oh alah, makanya sifatnya kayak gitu tadi. Jangan-jangan karena dia nggak dapat bocoran ya, Bu. Pokoknya saya minta kamu buat ngalah aja sama Tiara. Saya bakal kasih kamu imbalan 100 terus deh nilai ujiannya. Tapi itu bukan wishlist saya, Bu. Kalau saya jadi juara kan saya bisa bebas minta apapun. Kamu kira sistem mau ngabulin permintaan orang angkuh, sombong kayak kamu ini? Apalagi permintaan kamu kan setinggi harapan orang tua. Ya elah Bu, ibu aja nggak tahu permintaan saya apa, udah ngejudge. Yang selanjutnya, Bu, tolongin lah. Tuh, kasihan. Simpanze nih, banani ini. Aduh, maaf ya ibu udah tua, jadi ibu nggak update tentang anomali ini. Mending kamu cari orang baru aja yang bisa bantu kamu yang lebih baik. Nah, mama mau tanya lagi, apa kamu tetap mau ikut dalam tebak anomali ini? Iya, Ma, tetap. Oke, kalau gitu demi mewujudkan mimpi kamu, mama akan ngorbanin diri mama. Maksudnya, sistem minta bayaran, katanya supaya kamu tetap bisa melanjutkan permainan ini, mama harus ngorbanin diri mama. Astaga, kalau gitu jangan, Ma. Udah terlanjur, mama udah janji sama sistem dan dia bakal jemput mama jam 12 malam ini. Enggak, aku nggak bisa biarin, Ma. Pokoknya aku bakal jadi juara sebelum mama dijemput sama sistem. Aku bakal selesain tebak anomali ini. Tapi kan mustahil karena belum ada aba-aba dari sistem. Mama tenang aja, aku pede kok kalau sistem berpihak kepadaku karena permintaanku sangat membantu orang-orang. Gue bisa. Tebak anomali segera berakhir. Kesempatan kalian sisa 2 kali tebak lagi dan poin kalian dihitung mulai sekarang. Selamat bermain. Berarti percuma dong gue ngumpulin poin dari tadi. Gak apa-apa, kita refresh. Oke, yang selanjutnya Burbaloni, loli. Gawat, wah jadi berubah. Oh, ini namanya Asep Serepet. Sekarang kita satu sama. Kenapa lo jadi pro tiba-tiba, Ti? Pasti ada sesuatu yang lo lakuin ya. Lo tahu aja, Vel. Udah deh, mending kita fokus aja nebak ini. Yang selanjutnya, tralalelo tralala. Bom bini guzini. Walaupun lo benar juga, tapi gue duluan yang jawabnya. Itu artinya gue yang jadi juara. Sistem, kalau gitu aku minta. Loh, Pak Satpam ngapain? Sebenarnya saya adalah sistem dan anak ini sudah berbuat curang dari tadi. Ih, kok bisa ketahuan sih kalau gue ngintip kamus anomali? Tiara. Yang mana artinya kamu yang menjadi juara, Feli? Silakan sebutkan permintaanmu apa. Saya minta semua orang kembali seperti semula sebelum ada tebak anomali ini. Baik, dikabulkan. Sayang. Loh, kok sayang? Oh, anakku, sebenarnya satpam ini adalah papamu dan dia juga adalah sistem. Makanya mama sama sekali nggak takut kalau dia mau jemput. Mama! Ini dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Aduh, coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk
busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh, panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, Oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Aku dapat kombinasi merah dan biru mah. Jangan-jangan artinya aku harus masuk ke pembatas neraka dan surga. Oh alah, itu belum muncul sepenuhnya. Tunggu aja. Ih, apaan sih mah tunggu terus sampai kapan? Mau sampai tua, sampai nenek-nenek gitu? Ya sabarlah, ini semua kan terjadi gara-gara kamu juga. Harusnya kamu nggak pernah meninggalkan sekolah. Kok mama jadi salahin aku sih? Warna yang muncul itu nggak akan sesuai sama kenyataan, makanya salah kamu. Jadi error kan sistemnya? Mah, kenapa mama jadi gini sih? Aku jadi ragu loh sama mama. Sekarang kamu duduk mama ngebohongin kamu gitu? Enggak mah, punya mama kan biru soalnya, jadi aku tenang aja. Mama nggak mungkin bohong. Nah, gitu dong. Kamu ngapain ke sekolah lagi? Bukannya kamu nggak punya urusan ya? Saya cuma mau lihat-lihat aja, Bu. Emangnya nggak boleh? Kalau kamu dapat warna merah ya nggak boleh lah. Emang punya kamu udah muncul? Iya, Bu. Dan saya dapat biru dan merah. Hah? Kenapa ketawa? Saya serius, Bu. Nggak ada warna takdir kayak gitu. Feli ngayal aja kerjaannya. Lah, ada, Bu. Contohnya saya. Kenapa sih semua orang tuh nggak percaya sama saya? Hah? Saya sumpahin kamu kalau kamu bohong, kamu masuk ke neraka. Ih, apaan banget sih, Bu? Padahal saya nggak ada salah loh sama Ibu. Lah, kenapa punya saya yang berubah jadi warna merah? Ih, gak adil banget. Saya nggak ikut-ikut ya, Bu. Feli, katanya lo dapat warna merah ya? Iya, kalau gitu lo udah nggak pantas ada di sekolah ini. Kalian kenapa sih? Tahu dari mana? Bu guru yang ngasih tahu katanya kita emang harus ngerendahin lo. Kalau kayak gini lo udah pasti nggak kita ajak buat ke surga. Kasian deh lo. Iya, makanya jangan cari masalah sama warna takdir biru. Gue juga dapat biru. Oh ya, masa? Tapi kenapa nggak ada di dalam list? Mungkin dia malu mengakui kalau dia dapat warna merah. Nanti kasih tahu gue ya gimana sih keadaannya neraka. Apaan sih, Ti? Gak jelas banget. Kayaknya kalian deh yang harusnya dapat neraka. Lihat aja nanti gue bakal buktiin ya. Ini tuh udah keputusan sistem. Kalau lo ngeyel kayak gini bisa-bisa lo yang dihabisi sama sistem lo. Hah? Lihat deh Ti muka ketakutannya. Suka banget gue. Vel, gue mau ngasih tahu sesuatu ke lo. Ini tentang masa kecil lo. Apaan? Sebenarnya dari awal itu kalian lagi ngomongin apa? Tante, saya nggak bermaksud. Mah, ini kan belum jam pulang sekolah. Ngapain mama udah ada di sekolah? Mama mau jemput kamu. Mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Ya udah aku mau, tapi dengan satu syarat. Mama harus ajak aku ke surga. Kan mama harus pilih satu orang. Itu nanti kita omongin di rumah. Mending sekarang kamu diam aja. Ya udah, Keisha, gue pamit ya. Hati-hati Vel, semoga lo bisa survive. Apaan banget sih, alay banget kayak gue mau metong. Feli, lo nggak tahu aja apa yang terjadi. Mah, kapan kita ke surganya? Surga ya? Hah, aku bisa merasakan kalau warna takdir mama loading lagi, Mah. Ini semua karena... pasti mama udah ngelakuin kejahatan kan? Nggak ada, pokoknya kita bakal pindah ke luar negeri ya malam ini. Loh, kenapa? Kenapa nggak dijelasin? Mama mau beres-beres dulu, kamu tunggu di sini. Diam aja.
Woi, Vel, gue mau pindah, Kay. Iya, itu semua karena nyokap lo gak mau lo tahu kejadian yang sebenarnya. Apa? Gue tahu kalau lo sebenarnya dapat warna takdir merah dan biru kan? Itu karena lo gak terdaftar sebagai manusia. Lah, terus gue apa? Vampir? Zombie? Bukan gitu. Karena pas lo lahir, nyokap lo itu gak mengakui lo sebagai anak. Makanya lo bernasib kayak gini, Vel. Yah, itu artinya gue rendahan dong. Gak gitu juga, lo bisa dapet satu permintaan karena lo unik dan spesial. Kalau gitu gue minta satu lagi, warna takdir yang muncul dari tadi itu adalah palsu semuanya. Gue minta warna takdir orang-orang murni muncul secara jujur. Wah, akhirnya warna takdir gue berubah jadi biru. Sekarang semua yang dapat warna merah udah dihabisi sama sistem sebagai hukuman. Gue juga biru, tapi mama ikhlas kan, Vel? Bisa dengar suara hati atau suara hantu? Suara hati aja deh, soalnya ke suara hantu serem. Aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke sekolah nih, udah telat. Udah telat apaan sih, deh? Ini kan hari Minggu. Kamu gimana sih mau bohongin kakak tapi nggak becus? Bukan sekolah biasa, Kak, tapi sekolah minggu. Sekolah minggunya juga libur, soalnya orang-orang lagi pada sibuk. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Aku kan mau pacaran, tapi nggak boleh sampai ketahuan kakak. Nanti bisa-bisa dilarang dan diaduin ke mama kan. Jadi harus diam-diam. Oh alah, ternyata kamu punya pacar. Ya ampun, kecil-kecil udah kayak gitu ya. Apaan sih, Kak? Aku nggak ada ngomong apa-apa, aku nggak punya pacar kok. Kakak bisa dengar suara hati kamu. Pokoknya nggak boleh ya, kamu nggak boleh pacaran. Aduh, gimana sih? Capek banget ngejaga-jaga kayak gini. Lagi pula nggak ada maling juga. Pak, jangan marah-marah mulu napa. Mood saya jadi swing nih gara-gara bapak. Iya, maaf. Saya nggak akan marah lagi. Bilangnya nggak akan marah lagi, tapi nadanya masih ketus gitu. Emang ada apa sih? Cerita sama saya. Nggak ada apa-apa. Emang hidup ini aja yang kurang asem. Oh, jadi nggak mau ngasih tahu ya? Sebenarnya aku tuh kesel banget karena gaji nggak naik-naik udah 5 tahun. Seandainya anak ini bisa bilang ke mamanya. Oh alah, ternyata masalah gaji toh. Ya udah, nanti saya bakal bilangin ke mama saya bakal bujuk dia buat naikin gajinya bapak. Yang bener, Non. Wah, Non keren banget bisa baca hati saya. Mah, kita liburan yuk. Bosan banget liburan kayak gini nggak ada kemana-mana loh. Tunggu. Kamu nggak boleh deket-deket sama mama. Loh, emangnya kenapa, Ma? Aku kan anakmu. Atau jangan-jangan Mama udah tahu ya kalau aku bisa dengar isi hati seseorang dan Mama nggak mau isi hatinya didengar. Jangan sampai nih anak tahu isi hatiku. Ya ampun, ternyata isi hati Mama gitu doang. Ya udah, coba aku dengar yang lebih spesifik lagi. Aduh, kapan sih nih anak pergi? Aku sama sekali nggak mau isi hatiku didengar sama dia. Mama kenapa sih, Ma? Kayak mencurigakan gitu dah. Kalau gitu aku ngambek, aku nggak mau lagi sama Mama. Jadi kan nanti pulang sekolah main ke rumah gue? Maaf, Vel, gue baru tahu kalau sebenarnya rumah lo yang sekarang itu adalah zona merah. Zona merah? Maksudnya apa? Kayak tempat terlarang aja, aneh deh lo. Sekarang semua orang dilarang datang ke rumah lo. Katanya tiap mereka lewat itu ada bau bangkai, jadi mereka pada terganggu deh. Lo ngomong kayak gitu emangnya lo pernah ngebuktiin sendiri? Enggak sih, gue udah gak pernah lewat rumah lo selama 1 minggu. Tapi warga yang bilang itu sebanyak 1000 orang, makanya gue percaya. Kalau gitu, banyak dong pahala gue, soalnya banyak yang ngomongin. Sebenarnya sih gue udah pengen mengakhiri hubungan persahabatan sama si Feli ini. Tapi gimana cara ngomongnya? Ya udah, kalau lo mau putus persahabatan sama gue juga gak maksa lo temenan sama gue. Bye! Kok dia bisa tahu isi hati gue sih? Aneh banget. Pasti gara-gara gosip itu beredar, jalanan rumah gue jadi sepi kayak gini. Misi kamu. Kenapa Ma buru-buru kayak gitu? Mama ada urusan penting, tapi kamu gak boleh masuk ke dalam rumah ya, sampai nanti Mama balik lagi ke sini. Lah kenapa, Ma? Terus gimana caranya aku mau istirahat? Aku kan baru pulang sekolah. Udah, Mama gak ada waktu lagi nih, sangat terdesak. Tunggu. Ih, gimana sih? Hello, kalau gue gak boleh masuk ke dalam rumah, terus gimana caranya gue mau istirahat? Apa gue harus ke rumah Keisha ya? Tapi gak mungkin soalnya gue baru putus persahabatan sama dia. Loh, kok kayak ada yang ngebuka dari dalam padahal kan kuncinya masih ada di kantong gue. Jangan-jangan ada orang lain lagi. Oke, gue harus buka. Sebenarnya ada apa sih di dalam dan kenapa Mama ngelarang gue? 3, 2, 1.